takkan kurang dari 38 hektar. Wow, itu sangat luas sekali. 38 hektar itu. Jangan bagi manusia, binatang pun minta dinobatkan juga. Binatang saja minta dinobatkan di situ. Cuman bangunan ini ada yang di luar nalar. Jadi, Nah, ada sampai sekarang. Ada sampai sekarang. Cuman penelitian aja yang nggak nyampe. Tidak sampai ke sana. Yang ini aja belum clear. Nah, tidak menerima bulat-bulat tentang catatan-catatan itu boleh, itu sebagai referensi yang Betul. tapi Kalau jawab secara Islam, ya betul-betul al-huluhiyah, ar-rububiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama kita di Matan Kari Channel. Wah. Baiklah, saya Sandy Alpagari dan narasumber kita tidak asing lagi, Ongku Imi, Muhammad Suhaimi Zain. Nah, kali ini kita akan membongkar atau akan membahas atau akan mengupas tentang kawasan Ongku ya. Tata ruang. Kawasan tata ruang komplek situs Candi Muara Takus. Kita langsung saja sanak pemilih yang ada di Nusantara. Kita tidak berlama-lama. Kita langsung tanya seperti apa kawasan inti dari pusat peradaban itu. Nah, mungkin kawan-kawan sanak pemilih yang ada di Nusantara pasti juga ingin tahu tentang kawasan ini seperti apa dan luasnya bagaimana. Ya, nanti kita dengarkan penjelasan dari Ongku Suhaimi Zain. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sanak pemilih yang ada di Nusantara, bagi yang belum subscribe silakan di subscribe, yang belum kemudian di like, share dan di komen. Dan jika kawan-kawan sanak pemilih yang ada di Nusantara ada pertanyaan tentang sejarah yang ada di daerah sanak pemilih, silakan ajukan pertanyaan itu di kolom komentar. Semoga nantinya kita juga bisa menjawab dari pertanyaan kawan-kawan sekalian. Baiklah, kita langsung saja. Yangku ya. Baiklah, ini kita sedang berada di komplek percandian Muara Takus, Yangku ya. Oke. Ini mungkin kawan-kawan banyak yang ingin tahu seperti apa tata ruang atau kawasan yang ada di komplek percandian Muara Takus ini, di kawasan inti ini, Ku. Mungkin aku bisa jelaskan. Silakan. Okay. Satu, pusat puja, kota suci, pusat puja, satu-satunya dalam istilahnya orang Islam itu apa? Dalam istilah orang Islam itu masjid jami ya. Masjid jami ya. Kalau istilahnya Kristen apa? Gereja federal ya. Iya. Kan gitu. Nah, kalau masa lampau itu disebut pusat puja. Pusat puja. Oke. Di dalam tata ruang ini, kalau berupa bangunan, situs, ya, yang ada itu melebihi 100. Jumlah bangunannya? Ya betul. Yang di kawasan inti itu, ya? Ya betul. 100. Baik di bagian timurnya, baik di bagian baratnya ini, pusat puja ini, atau di bagian selatannya pusat puja ini, atau di bagian barat dayanya pusat puja ini, atau di bagian tenggaranya pusat puja ini, atau di bagian timurnya pusat puja ini, atau di bagian timur lautnya dari bangunan pusat puja ini, atau di bagian barat utaranya, atau di bagian barat lautnya, atau barat dayanya, yang di dalam sudah dipagar tanggul kuno, terbuat dari tanah asbes, kalau kita sebut sekarang asbes ya, yang ada sampai sekarang, berpagarkan tanggul kuno. Dapat kita tengok langsung, bukan cerita, tapi ini fakta. Yang aku sebut itu 6.163 langkah kaki saya. Itu sudah saya coba tuh sampai 8 kali yang saya ingat sampai sekarang. Itu dengan langkah aku? Betul, dengan langkah panjang.
Dengan langkah asal jangan jatuh udah. Iya. Ya, 100 kupatok, 100 kupatok, 100 kupatok. Itu berapa kali yang kuulang itu? Sampai 8 kali yang aku ingat. Dan hasilnya sama? Sama. 6.163 langkah kaki. 63 berjalan langkah di kaki. atas tanggulnya. Berjalan di atas tanggul kuno tadi itu ya? Betul. Oke. Jadi bangunan yang di dalamnya itu. Iya. Tentu situ tak lepas dari peradabannya. Iya. Rumahnya mereka. Iya. Tempat mandinya mereka. Tempat konsumsi, untuk konsumsi memasak. Iya, dapur umum lah. Dapur gitu, umum ya, dapur umum. Pelatarnya, masuk pelatarnya itu balainya. Iya, balainya. Pendidikan. Tempat pasarnya. Tempat yang bersalah di dalam itu. Penjaranya. Tempat penghukumnya. Tempat yang dihukum lah ya. Tempat penghukuman. Ya, semacam penjara kalau sekarang tuh ya. Nah, tempat penghukuman langsung. Tempat penghukuman. Pembunuhan. Ya. Pembunuhan, oh iya. Nah, betul-betul tuh dibunuh, dibakar. Nah, tempat penjaranya. Ya. Tapiannya, tentu mereka butuh tempat mandi kan? Oh iya, pasti. Butuh tempat cuci menyuci kan? Pasti tidak jauh dari sungai kan? Tempat butuh mengambil air kan? Iya. Nah, yang Sungai Kamparnya betul, jangan. Kenapa jangan ya? Sulit untuk jangan. Iya. Kenapa ini kota suci? Orang yang boleh tinggal di sini yang betul-betul yang sudah terpilih. Iya. Yang sudah dipilih dan terpilih untuk sebagai sesepuh para Batara Guru. Iya. Nah, yang seniornya. Yang terpilih itu ya. Betul. Baik itu bagian laki-laki atau yang perempuan. Iya. Tentu mereka juga punya keluarga. Iya. Khusus tempat pemandian perempuan dan anak-anak. Khusus tempat pemandian laki-laki. Iya. Ya kan? Iya. Tempat pengambilan air tentu ada istilah telaganya. Iya. Butuh kecukupan untuk dikonsumsi. Iya. Untuk memasak. Iya. Nah, untuk kain. Pokok kebutuhan lah gitu. Iya. Itu yang di kawasan rumah tadi tangga dan tempat kebutuhan puja itu ada pasarnya. Oh, ada pasarnya. Kawasan pasarnya nggak luas juga. Takkan kurang dari 38 hektar. Wow, itu sangat luas sekali. 38 hektar itu bukan tidak luas, Go. Itu sangat luas sekali 38 hektar itu, Go. Kira-kira pasar yang seluas itu, orang yang niaganya, orang yang belanjanya, berarti bukan sedikit. Bukan sedikit. Nah, orang belanja itu tidak boleh ke dalam. Orang luar nggak boleh belanja ke dalam. Ini khusus untuk di dalam. Oh, ini khusus pula ya untuk di dalam. Yang di luar ada lagi. Kira-kira yang menetap boleh di dalam itu berapa ribu orang? Iya. Itu membutuhkan kawasan tempat mandi. Iya. Bukan sedikit lah. Iya, pastilah. Bukan kecil lah. Tentu luas. Pasarnya sebesar itu khusus di dalam. Nah, tempat pemandian itu. Para dewa-dewi istilahnya gitu kan. Iya. Para pembesar itu ada spesial. Ada buktinya sampai sekarang. Mudah-mudahan ke depan kita sampai ke sana. Nah, para arkeolog kita, para sejarawan kita, para pecinta sejarah, para peneliti dapat mengambil hal demikian. Kita langsung turun ke lapangan. Nah, gitu. Nah, ini masalah pasar tadi nih. Ini kan khusus intinya nih luasnya saja 38 hektar. Nah, sementara di zaman sekarang pasar mana yang mencapai luas 38 hektar? Mall saja tidak sampai segitu. Nah, pasar yang seluas demikian, yang boleh berjualan di dalam siapa? Nah, itu dia. Apakah orang luar boleh jualan? Enggak boleh. Tak boleh. Kenapa? Beginilah pola menjaga ketentraman, kenyamanan, kesenangan. Jangan tergugah. Iya. Jangan terganggu. Apalagi tergugat. Iya. Ini persoalan wilayah suci tadi. Betul. Pas ditaruh di pinggir jalan. Di pinggir jalan umumnya.
Nah, pada masa itu puluhan abad yang lalu, malah jauh sebelum Masehi, itu ditemukan apa? Bukti itu menunjukkan apa? Jalan umum waktu itu apa? Iya. Itulah batang Sungai Kampar. Oh, sungai, jalan umumnya sungai sana keluarga yang ada di tentu membutuhkan alat. Iya. Media. Iya. Ini yang disebut dengan sompan. Sompan ya, atau bahasa Indonesianya sampan ya. Ya. Ini adalah kelas-kelas lah ya. Iya. Orang biasa begini aja. Iya. Masyarakat kampung dari tepiannya ini ke sananya ini. Iya. Nah, yang pedagang tentu sampannya lebih besar. Iya. Nah, malah disebut dengan sampan kajang. Kemudian disebut dengan dondang. Dondang ya. Sebut dengan hilir lagi. Dengan kopo. Kopa ya. Kopo itu apa? Rupanya setelah sudah kan, di Sangsekerta kan, supaya dapat ngerti juga nih, maka sebut dengan kapal. Sebut dengan kapal. Biar semuanya paham ya. Gitu. Oke. Kemudian itu asal kata kapal itu dari mana? Ya di bahasa itu sendirilah. Iya. Kapal, kopo. Kopo. Kenapa? Daerah itu memang bahasanya agak kolot dikit lah. Ya kalau sekarang nyebutnya tuh. Ya kalau berat dikit lah. Kalau sekarang nyebutnya kolot ya kan. Waktu itu tidak. Gitu. Nah, ini yang tinggal untuk di dalam ini guru-guru senior. Yang di kawasan inti tadi ya? Iya, betul. Baik itu bagian perempuannya atau bagian laki-lakinya. Iya. Nah, itu ada terah masing-masing. Oke. Nah, oke. Kemudian kenapa ada begitu? Rupanya ada kesananya lagi. Penobatan, kelulusan itu diadakan di sini. Iya. Jangankan lagi manusia, binatang pun minta dinobatkan juga dari sini. Binatang saja minta dinobatkan di sini. Seperti gajah, harimau, cipan. Apalagi? Yang pokok yang keren dengan manusia, termasuklah Hanuman. Ya. Minta dinobatkan dengan manusia. Luar biasa. Ternyata di sini. Jadi bukan hanya makanya di Cina yaitu dengan sebutan Sunggokong. Sunggokong. Kalau di Cina menyebutnya Sunggokong. Raja Kera. Iya. Raja Kera. Nah, kalau sampai penelitian sampai ke sana, adakah terah itu sampai sekarang? Disebut apa? Bangsa apa suku? Kalau suku apa dia mereka? Mereka itu tadi. Yang jelas pasti ada. Ada lah. Itu memang persumpahan kayak gitu. Sudah dari moyang-moyang dahulunya. Dari bagian tanaman-tanaman di atas bumi nih, bagian batunya tuh. Nah, kemudian bagian di air. Iya. Nah, itu. Jadi makanya untuk mengetahui sejarah tidak sebatas casing. Iya. Jangan. Ini bangunan ini casing itu. Iya. Satu aplikasi. Iya. Candi. Iya. Satu aplikasi pagar. Iya. Apa ini aja? Itu fisiknya saja ya. Apa ini aja? Iya, tentu ada peradaban di sana. Iya. Bahkan nilai-nilai dalam peradaban itu yang justru yang harus kita gali, ya. Oke. Tentu butuh mereka makan. Iya, betul. Butuh minum. Buka usaha nggak? Iya, pastilah. Malah ribuan para pelajar dari kerajaan-kerajaan dinasti luar mengantarkan masyarakatnya, putra-putra daerahnya, betul, untuk belajar ke sini, untuk menuntut ilmu kemari. Betul. Itu bahkan di luar Nusantara ya. Betul. Maka disebutlah dengan tempat pendidikan universitas itu kan dari Sangsekerta bahasa. Iya. Nah, disebut dengan apa? Dharmapala. Dharma itu setelah di Sangsekerta kan. Ya. Dhamma atau Dhammo Pala. Atau Dhammopalo. Iya. Dan itu universitas itu masih di dalam komplek inti tadi, kawasan inti. Betul. Tadi. Masih di kawasan inti, tetapi bukan yang di kota larangannya. Di luarnya itu pemula. Iya. Kemudian di luarnya lagi. Di luar kawasan inti. Iya. Di luar itu tadi itu lebih luas lagi. Maksudnya apa? Bangunannya pun lebih banyak lagi mungkin. Betul. Cuman bangunan ini
Ada yang di luar nalar. Oh, itu belajar. Guru itu dia berada dalam gua. Jadi murid-muridnya itu belajar di dalam gua. Bukan di universitas lagi nih ya? Masih ya? kawasan. Masih kawasan. Nah, kalau kita bicara masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, dia masih dalam kompleks universitas. Oh, masih dalam kompleks universitas. Yang 75 itu tadi tuh. Iya. Masih. Nah, disebutlah pohonnya nggak boleh diusik. Yang di situ jadi hutannya hutan apa? Produktif. Oh, hutan produktif. Seperti salak. Iya. Oh, salak sudah ada ya? Iya lah. Seperti tampuy. Oh, salak, tampuy, dan tampuy itu banyak pula nih jenisnya nih. Iya. Seperti manggis. Rambutan. Iya. Lance, duku. Itu banyak pula nih jenisnya nih. Jenis-jenisnya ya. Nah, kemudian cempedak. Cempedak. Ada cempedak hutan. Iya. Siapa nyebut cadat Melaya? Orang Melaya lah yang nyebut. Kalau di kita cempedak hutan. Jelas cempedak hutan itu. Gitu. Petai. Petai, jengkol. Kalau jengkol bagian kampungnya. Oh, jengkol sudah di kampungnya. Dia nggak sanggup dia. Iya. Di hutan, di rimba nggak sanggup dia. Ini dalam hutan apa tadi? Hutan petai. Petai, ya. Sampai sekarang di bumi kita, dalam rimba pun banyak petai. Iya, sampai hari ini. Tapi kok kenapa dia retas? Berarti kalau durian sudah masuk juga tanaman kampung. Ada durian hutan. Ada di hutan. Ada juga yang durinya panjang-panjang ya. Embacangnya juga ada. Iya. Nah, jadi hutan produktif. Hutan produktif. Jadi mereka makan makanan yang betul, buah-buahan. Iya. Yang alami. Sebab kalau peringkat Batara Guru, dia nggak boleh makan makanan yang disebut dengan makanan hidup. Seperti ikan, ayam, rusa, sapi. Kijang, sapi, kerbau, yang pokok hidup. Makanya ada hutan industri hutan produktif tadi ya. Untuk sumber makanan. Jadi maka rusanya waktu itu malah dinobat minta dinobat. Iya. Makanya ada hubungan antara betul, manusia dan binatang sampai sekarang. Kijang, betul. Ada namanya masing-masing. Iya, betul. Kancilnya, naponya, babi, ada semua. Bahkan harimau dan gajah itu kita panggil datuk malahnya. Binatang yang kita panggil. Oke. Nah, dia mengajar di situ. Jadi aku nyebut apa? Nagori, bahasa lokal. Nagari, bahasa lokal juga. Itu yang dipakai di Sumbar. Iya. Negeri, itu pakai yang melayar, yang melayau ya. Jadi negeri, negara, bahasa nasional, negara diperbesar lagi. Iya. Sebuah negeri besar. Iya. Kan? Itu disebut negara. Nah, maka aku sebut Nagori, Langkui Batu. Langkui Batu. Kalau bahasa Indonesianya apa tuh? Negeri, perkampungan. Berlangkutkan langkut batu. Langkut itu semacam gua. Alami ya. Gua ya. Betul. Gua secara alami, terbentuk secara alami. Betul. Jadi ada sampai sekarang. Ada sampai sekarang. Cuman penelitian aja yang nggak nyampe sana. Tidak sampai ke sana. Yang ini aja belum clear. Ongkus sendiri sudah sampai ternyata saudara-saudara. Yang ini saja yang fisik yang di belakang kita ini aja belum clear untuk diteliti. Jadi kalau untuk pengambilan data yang real, kita nggak perlulah ngambil catatan orang luar. Betul. Para sepuh, para tempatan, itu udah cerita biasa dari kecil dari dalam keluarganya. Bahkan udah bagian dari hidup dia malah. Betul. Ini lebih percaya kepada tulisan asing pula aku. Itu namanya kalau di kita namanya pelajaran dari dulu itu pola Islam pun mah juga itu. Jangan mengambil sesuatu di luar pekarangan kita. Singkatnya apa? Jangan mengawuk kalau pintu. Itu bahasa lokal ya, bahasa tidak boleh. Iya. Jangan mengambil sesuatu tanpa sepengetahuan, tanpa izin dan benarnya di luar pintu. Oke. Nah, muncul di pikiran kita untuk ini, kita mau ini, ambil ini kesempatan. Itu mencuri namanya. Iya, betul, mencuri. Nah, ya hasil curian diambil pula oleh orang kita sekarang Niko. Enggak, katanya itu punya dia. Katanya punya dia. Aduh. Tapi yang diambil justru yang salah malah. Jangan. Ini namanya udah jelas modus. Udah jelas ada misi tertentu mengecoh.
Ada jelas menipu, malah modus lagi. Ini punya saya. Malah sanak keluarga kita malah ini atuk saya. Atuk saya siapa? Yang benar-benar aja lah. Dia berdatuk kepada yang asing. Makanya. Jadi salah satu yang bagusnya apa tuh? Yang aku dari dulu. Setelah Islam, cuman caranya pola bahasa kita apa? Samodi. Ya. Jawa nyebutnya semedi. Di Indonesia kan semedi. Samodi itu kata dasar. Pengertiannya apa? Samo. Ya, berarti beserta. Iya, beserta. Diri. Ya. Kalau di Islamnya kok? Jadilah dirimu sendiri. Tapi kalau nggak kenal diri gimana? Iya. Untuk berteman diri aja nggak tahu, nggak bisa, nggak pandai, gimana? Ini malah jadi diri yang asing malah. Jadi asing jadinya. Nah inilah yang banyak yang galau. Nah sebetulnya kawan-kawan mungkin karena bukan tidak ya mungkin persoalan konsumsi kebenaran itu yang minim. Jadi sehingga kawan-kawan mungkin terdoktrin oleh persoalan yang lama. Gitu dia. Nah sehingga kawan-kawan seperti mempercayai yang asing itu sendiri. Jadi bukan salah juga kawan-kawan sebetulnya. Betul. Tapi ya setidaknya kita di Nusantara mungkin lebih bijak lagi untuk persoalan sejarah ini, menggali sejarah ini, tidak menerima bulat-bulat tentang catatan-catatan asing. Gitu boleh, itu sebagai referensi yang betul. Tapi kita harus cek juga yang kita ya kita. Itu dia. Jadi ketika aku duduk di sebuah rumah, lewat temanku, dengan temannya yang lain pakai mobil. Begitu dia melihat di rumah itu tadi, cerita lama temannya, itu teman kamu? Iya. Waduh, bagus rumahnya ya. Iya. Bagus rumahnya ya. Bagus rumahnya ya. Kata siapa? Iya. Kata orang asing yang lewat. Dia kenal dia dengan orang itu apa enggak? Kenal dia sebetulnya dengan rumah itu apa tidak? Pemilik siapa? Nah, inilah pembenaran yang dibenar-benarkan. Nah, ini dia hati-hati kawan-kawan sanak pemilih yang ada di Nusantara. Hati-hati dengan persoalan pembenaran. Maka kita tetap keluarlah dari aplikasi-aplikasi pembenaran. Pembenaran. Contohnya pembenaran mana? Ya. Maaf nih ya. Ya. Aku dikit nih ya. Iya. Kasar nggak kasar sih. Iya. Ya, perih nggak perih juga sih. Cuman yang kena luka atau kudis kena dia tentu ada bekas. Kena dikit tentu dia nyebut dia sakit. Tapi kalau dia enggak, tentu dia enggak nyebut sakit. Apa itu? Seperti aplikasi bokep. Nah, pola triknya bokep di sana, mediatornya itu apa? Pembenaran kan? Iya. Seolah-olah pekerjaan ini nggak salah. Iya. Padahal luar biasa. Aduh. Gila. Nah, kemudian siapa yang kena oleh itu? Yang sama-sama aplikasi HP-nya ini yang dia suka, rupanya dalam otaknya aplikasinya itu juga tertanam itulah ya. Dia nyambung. Ya, betul. Nyambung. Betul. Jadi otaknya itu aja terus ya. Nah, manusianya kemana? Nah, jati dirinya tuh lari kemana? Hilang lah. Bersama diri tadi. Jadi makanya pola leluhur kita dulu. Begitu pola Islam pun betul juga. Rupanya begitu diselusuri, kalau enggak dipelintir-pelintar, ajaran Dhamma ini betul-betul ajaran Adam. Ketuhanan. Kalau jawab secara Islam, ya betul-betul al-huluhiyah, ar-rububiyah. Secara tauhid kalau Waduh. Oke. Singkat nih karena juga waktu sudah terbatas kita tahu ya. Bisa. Masalah kawasan tadi. Nah, kira-kira nih secara keseluruhan dari kawasan inti ini dan kawasan yang di luar ini, jadi secara keseluruhan lah. Ini luas kawasan ini kira-kira berapa? Iya itu yang sebut tadi. Tenol langsung aja dari sini nih ya. Tenol ke selatan 75 km. 75 km ke selatan. Oke. Jangan ukur lewat tanah. Ya. Jangan. Ada gelombang-gelombangnya. Ya. Enggak, ini tenol aja. Tenol ya, tembak lurus ya. Betul. Kemudian ke utaranya 75 km. 75 ke selatan, 75 ke utara. Lewat tuh, Bukit Seligi itu lewat. Oke. 75 km ke timur. 75 ke timur.
Tuh kena tuh, Kuok kena tuh. Ya, Kuok kena. 75 km ke barat. Rokan kena. Rokan kena. Berapa luas ya? Iya. Andai. Nah itu. Andai kata. 75 kali 4 tuh ya. Andai kata. Andai kata. Yang apa nih jadi pemimpin. Baik itu pada persukuan atau adat. Datu-datu. Kemudian bagi pemimpin yang betul mah antusias amat lah. Iya. Pemda. Jadi di posisi Pemda, bagian Pemda. Kalau mereka dapatnya, ini betul-betul punya aset besar. Yang luar biasa. Luar biasa. Bahkan tidak merugikan sesiapa. Tidak merugikan siapa dan siapa. Iya. Malah membanggakan siapa-siapa. Ya, bukan hanya Kampar dan sekitarnya, tetapi Nusantara. Itu dia. Kenapa? Bangunan Maliga Stupa ini betul-betul terbesar, tertinggi. Itu menunjukkan apa? Pelajari itu. Simbol kejayaan yang luar biasa. Walaupun itu ada di sini, dibandingkan dengan bangunan, ya bangunan tempat muja sang penciptanya Bunda, mah lebih besar lagi dibandingkan, yaitu candinya Bunda dari candinya putranya. Iya. Lebih tinggi putranya ya kan? Nah, lebih tinggi iya, teman lebih besar. Ya, kalau besar bundanya. Maka tak salah disebut ini Nusantara tanah air Ibu Pertiwi. Oke, Engku, kesimpulan sedikit aja, kesimpulannya, mungkin untuk sanak pemilih yang ada di Nusantara terkait tentang sejarah kita di Nusantara ini. Apa pesan dari Engku mungkin? Nah, oke, langsung aja, Engku. Ini ya, selagi kita ada, selagi kita bisa bicara, selagi kita bisa berbuat, selagi kita bisa berkompromi pada kebenaran, selusurilah yang benar itu dengan benar, dengan pola yang benar. Oke. Kita akan menemukan kebenaran itu sendiri seutuhnya. Oke, mungkin itu tadi sedikit kita mengupas tentang kawasan yang ada di kawasan inti. Tadi aku sudah bercerita ya panjang lebar. Mungkin untuk lebih detailnya kawan-kawan kalau masih penasaran bisa terus ikuti konten channel kita, atau kawan-kawan juga bisa datang ke Muara Takus, kita langsung bertemu dengan Ongku juga bisa untuk lebih bertanya lebih intens lagi tentang sejarahnya. Oke, oleh karena itu mungkin waktu sudah terbatas juga. Jadi itu tadi cerita singkat kita tentang kawasan inti yang ada di Muara Takus, pusat peradaban Nusantara. Nah, untuk kawan-kawan sanak pemilih yang ada di Nusantara seperti biasa, jangan lupa di like, di share, di share dan di subscribe channel kita Matan Kari Channel, sebab kita selalu bercerita tentang sejarah, wisata, peradaban, adat, tradisi yang ada di Nusantara dengan jujur, sejujur-jujurnya.